Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Riantono, guru matematika di SMK Bakti Nusantara Salatiga, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Pancasakti Tegal. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMK Bakti Nusantara Salatiga pada kelas 11 semester ganjil dengan materi program linier. Berikut adalah video uji kinerja saya. Mohon kiranya Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu penilai untuk memberikan saran ataupun masukan sebagai perbaikan dalam pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Bakti Nusantara Salatiga. Welcome to Vocational High School Bakti Nusantara Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Sehat semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini, pembelajaran matematika hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang apa? Ini materi terakhir di pertemuan terakhir di materi program ini ya. Siap ya? Siap. Semangat ya? Semangat. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, sebentar. Silahkan kalian cek dulu di sekitar tempat duduk kalian. Kalau ada kotoran, silahkan dibersihkan. Kalau ada barang-barang yang tidak berguna, silahkan disingkirkan dulu. Tapi pas kalian bersihkan, buku matematikanya silahkan dikeluarkan semua. Sudah? Sudah ya. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Alfredo ya, Alfredo silahkan pimpin doa. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, doa mulai. Selesai. Terima kasih Alfredo. Gini, kita akan permainan lagi seperti biasa untuk mengecek kesigapan kalian. Angkat tangan kanan kalian. Semuanya. Ini beneran. Angkat tangan kalian, tangan kanan kalian. Tangan kalian. Terus gerakkan pergelangannya. Pergelangan. Sekarang angkat tangan kiri kalian. Pergelangannya digerakkan dua-duanya. Nanti ikuti instruksi saya ya. Ikuti instruksi saya. Dengarkan instruksi saya. Semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Semakin cepat. Pegang pipi. Gerakan lagi. Ya
Yang cepat. Pegang mata. Gerakan lagi. Yang cepat, yang cepat, yang cepat, yang cepat. Pegang dagu. Yang betul siapa? Angkat tangan yang betul. Dari mana? Kalau ini namanya apa? Oke, tepuk tangan untuk kita. Nah, kita hari ini mau melanjutkan materi tentang program linear. Kita saksikan dulu video ini ya. Iya. Good afternoon, everyone. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? Yes. And is it full now? Yes. And how about now? Is the jar full now? Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. And the sand is everything else, it's just the small stuff. Now, if you put the sand into the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. And the same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is, it's just sand. Ada yang ingin berpendapat tadi videonya tentang apa? Paham nggak kalian videonya tentang apa? Paham ya? Intinya kita harus bisa memprioritaskan hal-hal yang penting, gitu ya, intinya ya. Nah, kita harus bisa membedakan hal-hal yang harus didahulukan dan hal-hal yang harus kita kesampingkan. Ya. Saya cek kehadiran dulu ya. Oops. Adinda Yulita, Alfredo, Aulia Wikinia, juga masuk. Aulia kemana Aulia? Tidak masuk. Cuaksa, Dini, Serina, Andika. Oke, yang nggak masuk satu ya? Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ini ada seorang tokoh. Tolong dibacakan. Sekarang tanggal berapa? Aku mah. Ya wes Rani. Rani tolong dibacakan yang kelas ya Rani. Kartovic lahir pada Januari tahun 1912 di kota Leningrad, Rusia. Pada usianya yang baru 14 tahun, ia sudah masuk ke Mathematical Department of the Leningrad University. Di sini ia mulai menyadari bahwa ia berminat pada bidang ilmu pengetahuan dan juga matematika. Pada tahun keduanya di universitas, Leonid sudah mengungguli teman-temannya di bidang matematika. Bahkan ia sudah menguasai matematika kompleks dan abstrak. Di usianya yang ke-18 tahun, ia sudah menjadi penulis di bidang matematika.
Oke, ini berarti sudah kelihatan pinternya ya di bidang matematika Pak. Lanjut, Rani lagi Rani. Pada masa itu, Uni Soviet sedang menghadapi masa industrialisasi perekonomian yang semula terpusat pada pertanian berubah menjadi industri. Keadaan seperti inilah yang membuat Leonid menemukan masalah di tempat ia bekerja, yaitu sebagai konsultan laboratorium pemerintah. Persoalan tersebut berkaitan dengan kegiatan produksi. Ia harus menyelesaikan masalah mengefisienkan biaya produksi dan pemakaian bahan baku, tetapi produksi tetap maksimal. Nah, Pak Leonid ini di tempat kerjanya dia sedang memikirkan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan mengefisienkan biaya produksi, gitu ya, mengefisienkan biaya produksi supaya hasilnya itu tetap maksimal. Dan ini kalian pasti sudah ada gambaran, kalian kemarin sudah menyelesaikan beberapa soal tentang program linear, gitu kan? Nah, program linear itu kemarin kalian kan ada model matematika, gitu ya? Dari soal cerita, dari masalah, kalian harus membuat model matematika. Di soal cerita itu ada batasan-batasan, gitu kan? Nah, supaya hasilnya tetap maksimal, itu berarti harus memproduksi barang sebanyak sekian, gitu kan? Nah, intinya begitu, sama. Jadi Pak Leonid ini adalah salah satu pelopor bagaimana program linear menyelesaikan masalah program linear. Tapi tidak hanya Pak Leonid toh, pasti banyak tokoh-tokoh lain di dunia yang selain itu. Terakhir, Rani. Akhirnya pada tahun 1939, Leonid mengajukan sebuah hasil pemikirannya berdasarkan masalah yang ada dan perencanaan solusinya. Ternyata hasil pemikirannya ini adalah yang kita kenal sekarang sebagai program linear. Pemikirannya tersebut pada awalnya dilakukan oleh banyak orang, tetapi dengan cepat terbukti ketika ia menghitung jumlah maksimum sebuah pabrik harus memakai baja agar biaya produksi tetap efisien. Dan ternyata pemikirannya tersebut terbukti biaya produksi dapat diefisienkan secara signifikan. Nah, oke, ternyata dia berhasil meskipun pada awalnya diragukan oleh banyak orang. Ya, dalam hal apapun, kalau manusia itu memang kodratnya menerima perubahan itu biasanya susah. Meskipun perubahan itu akan berdampak jadi lebih bagus. Nah, ini juga sama. Itu awal dari pembelajaran kita. Tadi ada salah satu tokoh yang namanya Pak Leonid. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah kalian nanti setelah mengikuti pembelajaran hari ini bisa menjelaskan langkah-langkah menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan metode uji titik pojok pada program linear dua variabel dengan benar. Jadi nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian bisa menjelaskan bagaimana menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu ada dua ya, nilai maksimum dan minimum. Itu namanya nilai optimum. Nah, dari masalah soal cerita pasti dari masalah soal cerita dua variabel persamaan linear dua variabel pertidaksamaan linear dua variabel. Coba sekarang ini kalian coba jelaskan langkah-langkah menentukan nilai optimum kalau misalkan sudah diketahui soal ceritanya apa dulu? Langkahnya gimana dulu? Membuat model matematika. Membuat model matematika. Langkah awalnya membuat permisalan dulu ya maksudnya. Membuat permisalan dulu, kemudian membuat model matematika. Kemudian dari model matematika itu dibuat grafik. Ya, dibuat grafik daerah penyelesaian. Setelah itu ditentukan titik-titik pojoknya. Titik pojok itu yang dari dua garis yang saling berpotongan itu ya. Kalau ada dua garis saling berpotongan, menentukan titik pojoknya gimana? Pakai apa? Eliminasi substitusi gitu ya. Nah itu setelah itu kan udah diketahui titik-titiknya. Setelah itu diapakan? Dimasukkan ke fungsi objektif. Fungsi objektif itu fungsi yang biasanya dituliskan f, x, y gitu ya. Nah itu dimasukkan ke situ. Kalau di pertanyaannya tentukan nilai maksimum, berarti cari nilai yang paling
Maksimal itu apa? Paling besar. Kalau minimum berarti yang paling Kecil. Bisa, berarti tujuan belajar ini kalian sudah bisa. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual. Tadi masalah soal cerita yang berkaitan dengan nilai optimum dengan metode uji titik pojok. Berarti nanti kalian mengerjakan soal. Kalau yang pertama ini kalian cuma menjelaskan kok, kalian sudah bisa mengawang itu apa? Membayangkan. Bisa membayangkan kalau ada soal cerita nanti kalian menyelesaikannya seperti apa. Ya Pak Munir. Ini Pak Karto itu. Mari kita kembali ke materi persiapan. Jadi untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran tadi, khususnya yang nomor 2 tadi ya. Nah kalian harus bisa ini. Coba ini juga dibayangkan aja, nggak usah dikerjakan. Nomor 1, kalian diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari ini garis ya. Ini namanya persamaan linear dua variabel. Kira-kira bisa nggak? Himpunan penyelesaian itu apa tuh maksudnya? Kalau ada soal kayak gini tuh maksudnya gimana? Tentukan himpunan penyelesaian. Paham ya? Himpunan penyelesaian itu adalah kalian itu ganti x-nya itu angka berapa? X dan y ini sebenarnya angka kan? Oke, kita udah tahu kan? Nah, x-nya diganti berapa, y-nya diganti berapa, tapi harus supaya bisa memenuhi dua persamaan ini gitu. X-nya diganti berapa, y-nya diganti berapa supaya bisa memenuhi dua persamaan ini. Kira-kira x-nya diganti berapa, y-nya diganti berapa? Di awal bisa nggak? X-nya itu diganti berapa? X-nya itu 3 ya? Kalian bisa nggak menyelesaikan kayak gini langsung? Tipsnya ya, tak ajari ya, mumpung ketemu ya. Ini soalnya kalian nanti ketemu di pembelajaran kelas 12 dan selanjutnya. Ini loh, kalau ada kayak gini, kalian lihat ini variabelnya ada berapa? 2 kan? X dan Y kan? Nah kalian lihat yang koefisiennya itu sama. Koefisien itu apa? Kalau X-nya ini 3X itu koefisiennya berapa? 3 ditambah Y-nya koefisiennya berapa? 1 kali 1. Kalau ini 2X koefisiennya 2 dikurangi Y koefisiennya 1 negatif 1. Ini negatifnya dibaca ya. Cari variabel dengan koefisien yang sama. Jadi yang Y kan. Kalau sama, tandanya sama atau beda? Di sini positif, di sini negatif. Ditambah K gitu. Ya kan? Eliminasi gitu kan. Berarti tambah K, berarti 3X ditambah 2Y 3X ditambah 2X berapa? 5X. Ini Y-nya ini pasti habis kan? Sama dengan 5 ditambah 10 15. Tadi ini berapa? 5X kan? 5X sama dengan 15. Berarti X-nya berapa? 5X sama dengan 15. X-nya 3. Itu ketemu X-nya 3. Nah kalian tinggal masukkan ke sini kan, boleh ke sini, boleh ke sini. X-nya diganti 3. 3X berarti 3 dikali 3 9 ditambah berapa? Dan hasilnya 5 Coba ini kamu ganti X-nya 3, ini Y-nya 4. Kamu masukkan ke sini dan kamu masukkan ke sini, mesti sama. Coba 2 dikali 3 6 dikurangi min 4 dikurangi min berarti ditambah ya 6 ditambah 4 nah ini gitu langsung. Jadi besok kalau keluar soal-soal kayak ini di ujian sekolah ya ujian sekolah kalian bisa dong terus gak usah pakai awal. Yang kedua ini bisa ya, ini nanti untuk eliminasi. Yang kedua harga sebuah kue bolu dan selanjutnya baca sendiri. Kalian diminta untuk membuat model matematika. Bisa nggak? Model matematika itu gimana? Contoh model matematika itu gimana? Contoh. Kalau model matematika itu bentuknya apa? Sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Ini nanti juga gitu ya model matematikanya. Terus kemudian gambaran grafik. Bisa ya? Jadi sistem ketidaksamaan kalian gambar grafik. Nah itu kalian harus bisa ini dulu supaya kalian bisa mencapai tujuan belajarnya nanti. Nah untuk langkah-langkah pembelajarannya hari ini nanti ada penjelasan singkat tadi sudah kita mulai. Kemudian nanti ada diskusi kelompok.
Ada yang pembagiannya nanti sudah, yang kemarin sudah tak bagi. Ada presentasi nanti hasil, nanti pakai LKPD ya? Ya. Nanti presentasi, kemudian kita konfirmasi dulu bagaimana hasil jawaban kalian. Dan yang terakhir nanti akan ada kuis. Nah, kuisnya kalau diskusi kelompok dan presentasi ini nanti kelompokan ya, yang tiga ini. Untuk kuisnya nanti yang individu kalian kerjakan secara masing-masing, bukan kelompok lagi. Untuk teknik penilaiannya nanti ada 3 yang akan saya nilai. Yang pertama pengetahuan. Pengetahuan ini saya ambil dari nilai kuis, jadi individu. Yang kedua adalah keterampilan. Keterampilan nanti yang tak lihat adalah bagaimana kalian nanti yang menggambar grafik ketika kalian di kelompok atau ketika presentasi, ketika kalian diskusi gitu. Kemudian yang terakhir adalah sikap. Nah, yang nilai sikap ini nanti akan saya lihat bagaimana kalian motivasi belajarnya. Motivasi belajar itu dilihat dari apa tuh biasanya? Nah, kalian lemes-lemesan itu berarti motivasinya kurang gitu ya. Kalian semangat itu berarti motivasinya ya itulah. Nanti akan ada penilaian sikap juga. Nah, sebelum kelompokan ini ada satu masalah. Coba dibacakan Bang. Salah satu siapa? Nirmala. Tolong dibacakan Nirmala. Kelihatan nggak tulisannya? Ya. Sebuah pabrik roti memproduksi 2 jenis roti, yaitu roti isi coklat dan isi keju. Komposisi bahan kedua jenis roti tersebut disajikan pada tabel berikut. Bisa dilihat ya guys. Lihat ya guys. Keuntungan penjualan roti isi coklat 1.250 rupiah per gue, dan roti isi keju 1.000 rupiah per gue. Bahan yang tersedia adalah 2,4 kg terigu dan 2,5 kg mentega. Berapa banyak roti isi coklat dan keju yang harus diproduksi agar memperoleh keuntungan paling maksimum? Nah ini ada berapa jenis roti? 2 yaitu Roti coklat sama roti keju. apa ini namanya? Resepnya beda kan antara roti isi coklat dan roti keju. Roti coklat itu butuh 5 gram mentega dan 6 gram terigu untuk satu buahnya ya. Kemudian untuk roti keju butuh 5 gram mentega dan 4 gram terigu. Nah itu ini ya, masing-masing roti untungnya sekian kalau sudah dijual. Tapi masalahnya ya ini, tapi kan ada masalahnya. Bahan yang tersedia itu hanya terbatas. Untuk terigunya hanya punya 2,4 kg. Tapi hati-hati ya, di sini kilogram, di sini satuannya gram. Nanti kalian harus samakan dulu satuannya. Nah ini untuk menteganya 2,5 kg. Nanti masalahnya kalian itu harus buat roti coklatnya berapa, roti kejunya berapa, supaya ini nanti sisanya sedikit gitu kan, atau habis, supaya habis. Tapi untungnya paling maksimum. Jadi kan gitu ya, paham maksudnya ya? Jadi dengan bahan yang terbatas ini kalian harus buat ini berapa, harus buat ini berapa supaya untungnya maksimum. Gitu. Jangan sampai nanti ada terigu dan mentega sisa banyak, itu jangan sampai. Kalau sisa banyak kan berarti kan sayang kalau kayak gitu. Nah itu masalah yang harus kalian kerjakan. Ada gambaran ya? Oke, sekarang saatnya diskusi kelompok. Silakan kalian berkelompok dulu. Kelompok mau tak atur atau kalian posisinya ngatur sendiri? Ngatur sendiri. Ya udah silakan berkelompok. Oke, kalian ini akan saya bagikan LKPD, lembaga kerja peserta didik. Nah, di sini nanti ada beberapa masalah terkait kode linear. Silahkan kalian diskusikan, kalian selesaikan dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, silahkan bilang ke saya ya. Nanti tak bagikan dulu ya.
Oke, silahkan kalian mulai mengisi identitasnya dulu. Waktunya 20 menit. Oke, silahkan dimulai kerja kelompoknya. Tiga menit lagi ya. Ya, silakan maju sudah semua ya. Silakan maju kelompoknya Serina, Iin, Dini dan kawan-kawan. Oke, mohon perhatian semuanya. Halo, halo. Nah, ini Dini dan Serina sudah selesai menuliskan di papan tulis, akan dipresentasikan. Mohon perhatiannya ya. Oke. Silahkan Serina dan Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban masalah kedua. Yang keras ini. Dimisalkan X adalah sebuah mobil kecil, Y adalah sebuah mobil besar. Setelah diuji fungsi objektif, maka hasil yang maksimal adalah F 140,60 sama dengan 140.000 ditambah 120.000 sama dengan 260.000. Oke, sudah. Nah, 260.000 betul ya? Hasil paling maksimalnya ya. Oke, silahkan duduk. Kita beri tepuk tangan. Ini dan Serina, terima kasih. Oke, ini hasilnya. Jadi nilai maksimalnya, hasil parkir paling besarnya diperoleh ketika lahan parkir itu menampung mobil kecil sebanyak berapa ini X-nya? 140 dan mobil besarnya sebanyak 60. Nah, itu nanti hasil parkirnya akan paling besar atau paling maksimum, betul ya? Ini grafiknya begini. Ini daerah penyelesaiannya. Sama semua? Sama ya? Oke, betul. Saya tak cek dulu. Oke. Fungsi objektifnya, kalau fungsi objektif ini F kecil ya? Ya. Bukan F besar. Kalau F besar itu biasanya, kalau huruf besar itu nyatakan titik. Oke. Ini kalau buat X memang gini ya? Buat X gini. Ini yang nulis ya Sen. Kalau nulis kali gimana Sen? Kalau nulis kali gitu. Sebenarnya ini dek. Kalau X dikali X berarti X dikali X. Enggak, beda lagi ini. Oh. Ini cuma kalau pas kayak gitu. Ya. Yang apa yang penting dibedakan ya antara menulis kali. Kalau misalkan yang nulis X-nya itu berarti kalinya titik. Yang penting kalau kalian mengerjakan soal itu bisa dibaca. Nah, oke, itu tadi diskusi kita pada hari ini. Yeay. Sudah paham ya semuanya? Sudah. Ya. Nah, untuk pelajaran pada hari ini kita bisa simpulkan apa? Coba, maksudnya kalian hari ini belajar apa saja? Simpulkan yuk. Belajar apa saja? Kalian disuruh untuk menjelaskan apa tadi?
menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan sebuah permasalahan program linear, gitu ya, soal cerita ya. Terus bagaimana langkah-langkahnya apa saja untuk menyelesaikan soal cerita program linear? Coba. Buat pemisalan, terus model matematika, terus dari situ gambar grafik, terus menentukan titik-titik pojoknya. Ini dengan cara apa? Dengan cara apa? Kemudian nanti dimasukkan ke paham semuanya? Nah, ya ini kesimpulannya menentukan nilai optimum ya. Kalau di saat cerita tadi menentukan nilai maksimum. Kemudian ini ada langkah-langkahnya, kalian sudah bisa. Berarti sudah selesai tujuan pembelajaran dari ini. Kalian sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran dari ini. Nah, seperti yang tak jelaskan tadi di awal, akan ada penilaian kuis. Ini nanti akan jadi nilai pengetahuan kalian, tapi ini dikerjakannya secara individu. Soalnya ini sudah tak share ke grup kelas kalian. Nanti silahkan dikerjakan di rumah secara individu gitu ya. Nanti hasilnya, jawabannya dikirimkan ke WA saya secara pribadi. Nanti tak cek. Gitu, paham sampai di sini? Oke, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silahkan kembalikan kursi di posisi semula. Nah, oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita lakukan refleksi dulu. Evaluasi. Sekarang coba jawab pertanyaan saya ini. Kalian paham nggak dengan materi pembelajaran yang hari ini saya sampaikan? Paham. Bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri? Apakah kalian puas dengan kinerja diri kalian? Puas. Ya, kalian diskusi bisa ya? Bisa menyelesaikan soal program linear. Kalian sudah bisa mengeliminasi dengan lancar, sudah bisa menggambar grafik dengan lancar. Sekarang beri tepuk tangan untuk kalian. Sudah sampai di penghujung pembelajaran. Kita berdoa ya. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Alfredo. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.